Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari yang baik ini, di tempat yang mulia ini, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat
yang Allah limpah curahkan kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan 3 komponen nikmat besar itu, alhamdulillah kita pada hari ini bisa berada di rumahnya Allah dalam rangka menunaikan sholat Jumat berjamaah. Dengan harapan mudah-mudahan ibadah Jumat kita ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya melalui mimbar ini khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yaitu menjalani, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, melalui mimbar ini ingin sampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Ahzab ayat 21, kemudian di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala fi ayatin ukhra, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sekarang ini sudah berada di tanggal 21 Rabiul Awal 1445 Hijriah, bertepatan dengan 6 Oktober 2023. Jamaah sekalian, berbicara Rabiul Awal, kalau menyebut bulan Rabiul Awal, jelas asosiasi kita kepada kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal tanggal 12. Itu sejak kita barangkali di ibtidaiyah atau di sanawiyah, di aliyah, kita jumpai pelajaran itu tentang tarikh. At-tarikh artinya sejarah. Sejarah tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulida Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam isna asar min Rabiul Awal amal fil tahun gajah, karena diambil dari peristiwa gajah yang menyerang Ka'bah. Pada waktu itu lahirlah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, apa yang kita bisa ambil dari bulan Rabiul Awal ini? Mari kita jadikan momentum. Kita jadikan momentum untuk menjalani sunnah Rasul
atau menteladani. Ya, jadi bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi, kita jadikan momentum untuk meneladani sifat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, di mana-mana di bulan Rabiul Awal ini seluruh umat Islam di majelis taklim, di musola, di masjid, apalagi di lembaga-lembaga, kemudian di organisasi, memperingati lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, melihat dari firman Allah tadi dalam surah Al-Ahzab 21, laqad kana lakum, sesungguhnya terdapat pada diri Rasulullah, telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri teladan. Sesungguhnya telah ada suri teladan pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi barang siapa yang ingin mendapatkan rahmat di hari kiamat nanti dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan teladan. Karena pada saat itu akhlak, bahwasanya pada saat itu budaya orang Arab itu sudah jauh menyimpang. Makanya kalau sekarang ini ada istilah revolusi mental, ada lagi revolusi akhlak. Kalau saya lebih cenderung kepada sekarang ini mengedepankan revolusi akhlak. Kalau revolusi mental kurang identik dengan dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti revolusi akhlak. Revolusi akhlak menurut saya sempurna. Kalau revolusi mental sekarang ini banyak mental pejabat yang barangkali perlu itu direvisi, perlu diperbaiki. Dengan apa? Dengan revolusi akhlak. Karena Nabi mengatakan dalam hadis sahih, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain daripada membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai utusan Allah, ya, untuk apa? Liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Selain daripada mental, ya. Sekarang ini banyak mental tempe, mental apalah namanya, akhlaknya. Nah, ini akhlak Rasulullah yang barangkali akhlak Rasulullah yang mempunyai sifat empat sifat yang mesti kita teladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat pada diri pribadi Rasulullah itu adalah uswah, contoh teladan. Ya, apa diantaranya sifat yang dimiliki oleh Rasulullah?
Yang pertama adalah sidik. Sidik artinya benar, jujur. Nah, sekarang bicara kejujuran. Rasulullah itu diutus punya sifat kejujuran. Rasulullah jujur, ikut dagang bersama pamannya, sungguh luar biasa kejujurannya. Sehingga banyak para konsumen, para langganan pamannya berbondong-bondong belanja, percaya kepada kejujuran. Itu dari segi usaha, kejujuran dalam rumah tangga, kejujuran bermasyarakat. Ini yang harus kita terapkan nih. Sudahkah kita mampu menerapkan sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama? Siddiq, benar, jujur, jadi orang benar. Ya. Yang kemudian yang kedua sifatnya amanah. Amanah, dipercaya. Nah, sekarang ini kita ini mungkin yang kerja punya dundunan, punya juragan. Apakah kita ini sudah menjadi orang yang dipercaya oleh juragan kita? Kalau istilahnya atas dan bawahan dalam birokrasi, apakah kita ini sudah menjalankan amanah dari atasan? Apakah kita ini sudah dapat kepercayaan dari atasan untuk menjalankan amanah ini? Apakah kita sebagai kepala rumah tangga sudah mendapat amanah dari istri anak? Ini juga jangan dianggap kecil. Siddiq amanah tabligh menyampaikan, ya, Rasulullah itu mendapat amanah dari Allah, perintah dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Kullu ummatin yadkhulunal jannah, kata Nabi, illa man abah. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak mau. Ya. Siapa itu yang enggak mau ya Rasulullah? Orang yang tidak mau mengikuti sunnahku. Nah, yang keempat ada siddiq amanah tabligh patonah. Patonah itu artinya pinter, cerdas. Ya. Jadi kepada jamaah ini kepinteran barangkali bisa udah banyak sekali. Umat-umat Islam yang pinter menjadi raja, menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi perdana menteri. Banyak umat Islam yang jadi pemimpin negara. Ya. Yang menjadi pemimpin negara, pemimpin pemerintahan. Apalagi kita ini sudah ramai di medsos. Untuk tahun 2024 sudah ramai di medsos. Pemimpin yang bagaimana ke depan ini? Nah, yang cerdas, orang yang berpendidikan tinggi, cerdas, kemudian mungkin amanah, itu yang jadi bahan barangkali bahan untuk kita pikirkan. Jadi yang bahan pilihan kita. Amanah, cerdas, amanah, pinter. Kemudian lawannya juga 4. Kalau tadi siddiq artinya benar, jujur, lawannya kizib. Ya, kizib artinya orang yang dusta. Ya, mungkin tidak menjalankan amanah, ya, yang telah dipikulkan di pundaknya. Nah, orang yang tidak amanah itu, orang itu namanya dusta, kizib dalam bahasa agama. Nah, adakah para pemimpin kita yang sekarang ini yang sedang berkuasa ada yang kizib, ada yang berdusta? Itu barangkali bapak-bapak dan saudara-saudara yang tahu. Saya tidak perlu sampai itu, tapi barangkali kita masing-masing sudah tahu siapa yang jujur,
siapa calon pemimpin ke depan yang jujur, ya, siapa calon pemimpin yang kizib, ya, itu masing-masing sudah pada tahu. Karena sekarang ini medsos luar biasa, sungguh luar biasa medsos itu, ya. Jadi pandai-pandailah kita, kemudian jangan lupa harus ingat pada Allah terus, mohon petunjuk Allah. Jangan lupa mohon petunjuk Allah. Jadi apabila kita sudah dekat kepada Allah, mohon petunjuknya agar kita ini diberikan bimbingan oleh Allah ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan saya melalui khutbah ini. Mari kita mohon kepada Allah. Kita bangun di tengah malam, mohon kepada Allah agar umat Islam ini dilindungi dari kezaliman, agar pemimpin ke depan ini senantiasa dalam bimbingan Allah, diberikan petunjuk agar bisa memimpin masyarakat ke depan. Itu. Nah, kemudian setelah ngijib itu ada lagi di situ kitman. Ya, artinya membodohi orang, tidak amanah. Jadi kepada jamaah sekalian, apa yang mesti kita hadir? Paling tidak kita ini sesama muslim punya hak untuk menjaga ukhuwah, ya, untuk menjaga ukhuwah di antara kita ini punya hak, sebagaimana dalam hadisnya Nabi bersabda, hakul muslimi alal muslim sittun, ya, idza laqitahu fasallim alaih. Itu, ya, supaya syariat Islam ini dijalanin, ya, itu syariat Islam dijalan, sunnah ini sunnah Rasul. Idza laqitahu fasallim alaih, kalau berjumpa fasallim alaih, ucapkan salam padanya. Siapa duluan? Kita duluan, teman kita duluan. Di situ anjurannya kalau ketemu ucapkan salam. Itu. Jadi ukhuwah di sini jalan kelihatan. Satu sama lain saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang sempurna, assalamualaikum sudah cukup. Salam sejahtera atas kamu. Assalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera atas kamu dan rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera atas kamu dan rahmat Allah dan berkah atas. Subhanallah. Itu ketemu aja ucapin salam, ya. Kemudian kalau dia sakit kita lihat kalau diundang kalau diundang datang, ya. Waidatan sohaka pansahu, kalau dimintai nasihat ya dikasih nasihat, minta nasihat kasih nasihat. Kalau diundang datang, kalau dia lagi sakit dilihat, dan apabila dia mati dan mata patbarhu, ya, kemudian kalau bisa diantar ke makam. Ini ringan ini kelihatannya 6 ini, tapi sudahkah kita jalani? Nah, ini tidak berpulang kepada kita. Jadi ini ajaran Islam ini, ya, walaupun ringan tapi ini sunnah Rasul. Kalau cinta kepada Rasul, ikuti sunnahnya. Nah, jadi kepada jamaah sekalian, barangkali sekali lagi momentum bulan Rabiul Awal ini kita meneladani sifat Rasulullah itu, terutama yang 6 ini. Kita warga masyarakat, kita ini tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat. Kita ini tidak bisa hidup menyendiri, jelas kita ini warga masyarakat. Jadi yang 6 itu tadi harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dirahmati Allah. Demikian khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan.
Yang benar datangnya dari Allah. Kalau ada yang keliru, itu merupakan kealpaan saya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada jamaah saya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kusi wa qala ta'ala adza min qaili inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Waradallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar. Allah